Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa akramana bi khairil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan di hari yang kelima dan sholat tarawih di malam yang keenam. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga teruntuk keluarga Rasulullah, para sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya insyaallah sampai kepada kita semua istiqomah dengan dinul Islam sampai dengan yaumul akhir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quranul Karim berisi tentang diantaranya adalah Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Di antara kisah para nabi yang banyak diceritakan dalam Al-Quran adalah diantaranya kisah Nabi Musa alaihi salam. Allah kisahkan di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Qasas ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasaqa lahuma thumma tawalla ila zilli. Qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Di dalam ayat ini dijelaskan tentang bagaimana ketika Nabi Musa alaihi salam sampai di negeri Madian. Negeri Madian ini berada kisaran sekitar Yordania. Nabi Musa dikejar oleh tentara Fir'aun sampai dengan ke negeri Madian. Di negeri Madian Nabi Musa alaihissalam kemudian mencari tempat perlindungan, dan kita tidak bisa membayangkan bagaimana ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dari negeri Mesir ke negeri Madian, tidak ada tempat persembunyian yang aman, yang nyaman dan lain sebagainya. Tidak seperti sekarang banyak rumah dan lain sebagainya, banyak pepohonan, semuanya adalah tandus ketika saat itu di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ayat ini menjelaskan ketika para pengembala hewan yang saat itu ingin memberikan minum kepada hewan ternaknya. Kemudian datanglah dua orang perempuan pengembala yang tertahan, dan justru bahkan ketika selesai para pengembala hewan yang pertama selesai meminumkan hewan ternaknya, ditutup tempat air minum tersebut, dan ketika Nabi Musa alaihissalam melihat, dia membantu dua orang perempuan ini, dan ketika selesai kemudian Nabi Musa kembali ke tempat perlindungan, ke tempat peristirahatannya, seraya berdoa, qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, turunkanlah kepadaku kebaikan yang berlimpah yang kau miliki kepada hambamu ini. Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Tentunya ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, itu memiliki sebuah ketakutan yang luar biasa, pasti akan dibunuh ketika tertangkap oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Belum lagi persediaan makanan, minuman dan lain sebagainya. Tetapi Nabi Musa alaihissalam tetap tenang, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kebaikan-kebaikan. Bahkan di tengah ketakutan Nabi Musa alaihissalam dengan kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, ia masih bisa menolong. Beberapa hikmah
dari kisah Nabi Musa alaihissalam ini ketika berada di negeri Madyan. Di antaranya yang pertama adalah bahwasanya kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di tengah apapun kondisi kita yang kita alami saat ini, kita terus memohon, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Nabi Musa dengan doa ini, ketika di malam harinya dia dipanggil oleh ayah dari dua orang gadis perempuan pengembala ini, dipanggil, dikisahkan bahwasanya ayahnya adalah Nabi Harun alaihissalam. Ketika dipanggil oleh Nabi Harun, Nabi Musa ditawarkan untuk menikahkan di antara salah satu dua anak gadisnya. Ketika Nabi Musa memilih, tentunya maka Nabi Musa akan memiliki tempat perlindungan yang aman dari kejaran tentara-tentara Fir'aun. Dan tentunya banyak kebaikan-kebaikan yang lainnya yang mengikuti dari Nabi Musa sehingga diselamatkan secara utuh keseluruhan dari tentara Fir'aun. Dan dengan kebaikan ini pula kita pada saat ini sampai di bulan suci Ramadan. Dan tentunya ini di antara salah satu kebaikan yang Allah berikan kepada kita. 2 tahun pandemi yang begitu luar biasa, yang merubah tatanan kehidupan kita, baik tatanan kehidupan pekerjaan, sosial, pendidikan dan lain sebagainya. Dan ini adalah tahun yang ketiga kita sudah luar biasa. Mudah-mudahan ini semakin mereda, semakin hilang pandemi dari kita semua. Dan tentunya dengan kebaikan yang Allah berikan, khususnya ketika kita dipertemukan kembali, berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan, momentum ini, kebaikan ini yang Allah berikan, karena tidak semua dapat berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan saat ini. Dan banyak di antara orang-orang terdekat yang kita cintai, sahabat-sahabat yang kita cintai, keluarga-keluarga terdekat yang kita cintai telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala selama pandemi ini. Dan kita yang telah diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berjumpa kembali dengan bulan Ramadan, tentunya mari sama-sama kita manfaatkan momentum ini agar jangan sampai terlewat bulan Ramadan. Kita masih berada di fase awal, masih berada di awal-awal Ramadan. Kita mantapkan, kita niatkan dengan kebaikan yang Allah berikan, dengan kita diberikan berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan, amaliyah-amaliyah terbaik jangan sampai terlewat. Puasa tentunya itu adalah yang paling utama, tilawah Al-Quran, infak, sedekah dan lain sebagainya. Karena inilah di antara doa kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah berbagai macam permasalahan yang kita hadapi, tentunya khususnya di tengah pandemi, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang sangat dinanti-nantikan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Kita tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Wala tayasu min rahmatillah. Terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita sampai dengan akhir bulan Ramadan, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, nikmat ibadah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amaliyah, dengan amal soleh, ibadah yang bisa kita lakukan terbaik di bulan suci Ramadan ini. Satu kesimpulan dari kultum singkat yang disampaikan pada kesempatan ini, mari kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang Allah miliki, agar kebaikan tersebut Allah turunkan, Allah berikan kepada kita semua, sehingga khususnya di bulan Ramadan ini kita dapat menikmati indahnya beribadah sampai dengan akhir Ramadan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan yang disampaikan dapat bermanfaat, dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.